Suku Koya adalah salah satu suku asli Adivasi yang tinggal di kawasan India bagian selatan, terutama di negara bagian Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, dan Chhattisgarh. Mereka termasuk dalam kelompok suku Dravida dan memiliki budaya yang sangat kaya dan unik. Suku Koya umumnya tinggal di daerah pedalaman pegunungan dan hutan. Mereka hidup berdampingan dengan alam dan memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Mata pencaharian utama mereka adalah bercocok tanam, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan seperti madu, buah-buahan, serta tumbuhan obat. Koya juga dikenal sebagai petani ladang berpindah shifting cultivation, terutama menanam padi, jagung, dan kacang-kacangan. Mereka sangat bergantung pada musim dan curah hujan. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Koya disebut Koya atau Koi, bagian dari rumpun bahasa Dravida. Meski begitu, sebagian juga bisa berbicara dalam bahasa Telugu atau Odia, tergantung wilayah tempat tinggal mereka. Mereka memiliki pakaian tradisional yang khas, terutama saat upacara adat atau festival. Pria biasanya mengenakan kain panjang seperti dhoti, dan wanita memakai sari sederhana dengan motif khas daerah. Suku Koya memiliki sistem sosial yang terorganisasi dengan baik, dipimpin oleh kepala suku yang dihormati. Mereka juga menjunjung tinggi nilai gotong royong dan solidaritas dalam komunitas. Dalam kehidupan spiritual, suku Koya menyembah dewa-dewa alam seperti dewa hutan, sungai, dan leluhur. Mereka percaya bahwa roh-roh tersebut menjaga keseimbangan kehidupan. Ritual dan upacara adat dilakukan secara rutin sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Festival paling penting bagi suku Koya adalah Samatka Saralama Jatara, yang diadakan setiap 2 tahun di Telangana. Ini adalah salah satu festival terbesar bagi komunitas adat di India. Ribuan orang berkumpul untuk merayakan dan menghormati Dewi Samatka dan Saralama, yang dianggap sebagai pelindung masyarakat Koya. Tarian, nyanyian rakyat, dan alat musik tradisional seperti dol dan flute memainkan peran penting dalam kehidupan budaya mereka. Meskipun kaya akan budaya, suku Koya juga menghadapi tintingan dalam mempertahankan identitas mereka di tengah modernisasi. Masalah seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pengakuan hak atas tanah sering menjadi isu utama. Namun demikian, berbagai organisasi pemerintah dan swadaya telah membantu memberdayakan masyarakat Koya agar bisa mempertahankan tradisi sambil berkembang secara sosial dan ekonomi. Wanita suku Koya memegang peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Mereka bukan hanya ibu rumah tangga, tetapi juga petani, pengrajin, penjaga tradisi, dan pelestari budaya. Peran mereka sangat dihormati, terutama dalam ritual adat dan kegiatan bersama masyarakat. Mereka turut aktif dalam menanam, memanen, serta mengelola hasil hutan. Dalam banyak keluarga Koya, wanita juga ikut berperan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Kecantikan wanita Koya terletak pada kesederhanaan dan keaslian. Mereka terbiasa hidup dekat dengan alam, sehingga keseharian mereka penuh dengan aktivitas fisik yang membuat tubuh mereka sehat dan kuat. Kulit mereka umumnya berwarna coklat khas tropis, sehat alami, dan tidak banyak menggunakan bahan kosmetik. Wanita Koya biasanya mengenakan pakaian tradisional sederhana berupa sari atau kain panjang berwarna cerah, tanpa banyak perhiasan. Namun, dalam acara adat, mereka akan menghias diri dengan manik-manik, kalung tradisional, dan gelang dari bahan alam, yang membuat penampilan mereka menjadi indah dan menarik secara khas. Salah satu ciri yang paling menonjol dari wanita Koya adalah ketangguhan dan semangat kerja keras. Mereka terbiasa bekerja di ladang, memikul beban hasil panen, mengurus rumah tangga, dan sekaligus mengasuh anak-anak. Semua dilakukan dengan ketabahan dan kebersamaan yang kuat. Ketangguhan inilah yang menjadikan wanita Koya dihormati sebagai pilar keluarga dan masyarakat. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan nilai saling membantu, ketekunan, dan cinta terhadap alam. Wanita-wanita Koya juga menjadi penjaga utama tradisi dan bahasa. Mereka meneruskan cerita rakyat, nyanyian adat, serta kebiasaan-kebiasaan leluhur kepada generasi muda,
terutama anak-anak mereka. Dalam upacara adat dan festival, wanita memegang peran penting dalam menyiapkan persembahan dan tampil dalam tarian tradisional. Keterlibatan mereka dalam acara seperti Samaka Saralama Jatara menunjukkan peran mereka sebagai sosok spiritual dan pemersatu komunitas. Wanita suku Koya bukan hanya cantik dalam rupa, tetapi juga luar biasa dalam hal peran sosial, semangat hidup, dan dedikasi terhadap budaya. Kecantikan mereka bukan tentang standar modern, melainkan terpancar dari ketulusan, kekuatan, dan hubungan harmonis mereka dengan alam serta komunitas. Di daerah pedalaman tempat suku Koya tinggal, kehidupan malam tidak seperti di kota besar. Saat matahari terbenam, aktivitas masyarakat mulai melambat. Namun, malam hari justru menjadi waktu penting untuk berinteraksi sosial dan menjaga kebersamaan. Biasanya, keluarga dan tetangga akan berkumpul di halaman rumah atau dekat perapian untuk berbincang ringan. Mereka saling bertukar cerita, berbagi pengalaman tentang pekerjaan hari itu, atau sekadar bersenda gurau. Ini adalah cara mereka membangun keharmonisan dalam komunitas. Salah satu ciri khas kehidupan malam di kalangan suku Koya adalah musik tradisional dan tarian rakyat. Pada malam-malam tertentu, terutama menjelang atau sesudah panen, masyarakat akan mengadakan acara kecil berupa tarian tradisional diiringi alat musik seperti dol, gendang, seruling, atau alat petik lokal. Wanita dan pria dari berbagai usia ikut menari dalam lingkaran, mengenakan pakaian khas, dan mengikuti irama yang energik namun meriah. Ini bukan sekadar hiburan, tapi juga bagian dari pelestarian budaya dan ekspresi rasa syukur kepada alam. Beberapa ritual keagamaan atau adat diadakan pada malam hari, terutama saat bulan purnama atau dalam perayaan tahunan. Dalam suasana hening dan penuh makna, masyarakat akan melakukan persembahan kepada roh leluhur atau dewa-dewa alam, disertai doa dan nyanyian adat. Upacara ini dilakukan dengan sangat hikmat dan menjadi bagian penting dari spiritualitas mereka. Perempuan biasanya mempersiapkan sesajen, sementara para tetua memimpin doa dan doa syukur. Karena wilayah tempat tinggal suku Koya masih jauh dari hiruk-pikuk modernisasi, malam hari menjadi waktu yang tenang dan damai. Tanpa banyak cahaya buatan, suasana malam dipenuhi oleh suara alam seperti desiran angin, nyanyian serangga, dan suara burung malam. Kehidupan malam mereka mencerminkan kesederhanaan dan hubungan yang kuat dengan alam. Tidak ada hiburan elektronik atau gemerlap lampu, tapi justru itulah yang membuat suasananya khas dan menenangkan. Kehidupan malam di suku Koya adalah gambaran tentang kebersamaan, kesederhanaan, dan kehangatan komunitas tradisional. Di tengah kegelapan malam, mereka menemukan terang melalui musik, tarian, cerita, dan semangat kekeluargaan. Suku Koya diyakini sebagai bagian dari kelompok masyarakat Dravida kuno yang telah mendiami wilayah India bagian selatan sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum kedatangan bangsa Indo-Arya. Mereka termasuk dalam kelompok Adivasi, yaitu suku-suku asli India yang mempertahankan gaya hidup tradisional jauh sebelum sistem kerajaan dan peradaban besar India terbentuk. Koya merupakan subkelompok dari komunitas Gon yang lebih besar, meskipun mereka punya bahasa, tradisi, dan ciri khas budaya tersendiri. Sejak lama, suku ini menyebar di kawasan berhutan dan pegunungan di negara bagian seperti Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, dan Chhattisgarh. Kata Koya dipercaya berasal dari akar kata dalam bahasa Dravida yang berarti orang hutan atau penjaga hutan. Nama ini sangat mencerminkan gaya hidup mereka yang bersahabat dengan alam dan sangat bergantung pada hasil hutan serta pertanian tradisional. Secara tradisional, mereka menyebut diri mereka sebagai Koi atau Koitur dalam bahasa asli mereka. Identitas suku ini terus bertahan meskipun banyak dari mereka sudah mulai beradaptasi dengan sistem sosial modern. Dalam sejarah, suku Koya dikenal memiliki semangat perliwinan terhadap penjijihan dan eksploitasi, terutama pada masa kolonial Inggris. Mereka tidak tinggal diam ketika hutan mereka diambil alih, dan sering terlibat dalam gerakan perlawanan lokal untuk mempertahankan tanah leluhur.
Salah satu tokoh penting dalam sejarah suku Koya adalah Komaram Bem, seorang pejuang dari komunitas Adivasi yang memperjuangkan hak atas tanah dan hutan bagi masyarakat adat. Meski ia berasal dari suku Gon, perjuangannya sangat menginspirasi suku-suku seperti Koya yang mengalami situasi serupa. Setelah kemerdekaan India, suku Koya diakui sebagai Ceduled Tribe ST oleh pemerintah, yang memberikan perlindungan hukum dan hak-hak sosial tertentu. Meski demikian, mereka tetap menghadapi tintingan seperti pembangunan besar-besaran, migrasi, dan kehilangan akses atas hutan. Namun, masyarakat Koya tetap berjuang untuk melestarikan bahasa, adat istiadat, dan hak atas tanah. Banyak organisasi lokal dan nasional mendukung mereka melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pengakuan budaya. Suku Koya bukan hanya bagian dari kekayaan budaya India, tetapi juga simbol dari ketahanan masyarakat adat yang tetap menjaga akar tradisinya di tengah arus perubahan zaman. Dari asal-usul mereka yang kuno hingga perjuangan modern untuk mempertahankan hak dan identitas, Koya adalah contoh nyata betapa pentingnya menjaga warisan leluhur.